Oke teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang rancangan penelitian cross-seksional oleh kelompok 12, yaitu Angel Manurung, Januar Sinaga, dan Megawati. Baik, definisi penelitian cross-seksional itu adalah jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran, beda dengan penelitian yang lain, atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat. Pada jenis ini, variabel independen dan dependen dinilai secara stimulan pada suatu saat, jadi tidak ada tindak lanjut. Rancangan cross-seksional merupakan rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan, sekali waktu, seperti tadi, hanya sekali saja, antara faktor risiko atau paparan dengan penyakit. Studi cross-seksional ditandai dengan ciri-ciri bahwa pengukuran variabel bebas atau faktor risiko dan variabel tergantung atau efek dilakukan secara simultan dan atau pada saat yang bersamaan. Variabel-variabel yang termasuk faktor risiko dan efek diobservasi sekaligus pada saat yang sama. Pengertian saat yang sama di sini bukan berarti pada satu saat observasi dilakukan pada semua subjek untuk semua variabel, tetapi tiap subjek hanya diobservasi satu kali, dan faktor risiko dan efek diukur menurut keadaan atau status waktu diobservasi. Pengukuran variabel independen dan dependen dilakukan pada satu saat. Seperti ini. Faktor risikonya plus, dan di sini efeknya menjadi dua, efek plus dan negatif, dan juga faktor risikonya, dan ada dua efek. Langkah-langkah desain penelitian cross-seksional itu, yang pertama, terlebih dahulu kita mengidentifikasi variabel-variabel penelitian dan mengidentifikasi faktor risiko dan juga efek. Setelah kita identifikasi, kemudian kita tetapkan subjek penelitian. Setelah itu kita lakukan observasi atau pengukuran variabel-variabel. Setelah kita observasi, baru kita lakukan analisis korelasi dengan membandingkan proporsi antar kelompok. Perhitungan rasio prevalence rasio dipakai untuk penyakit atau periode berisikonya terbatas, restrict risk period, yaitu biasanya penyakit akut, sebagai estimasi terhadap incidence density ratio, atau juga IDR. Perhitungannya adalah seperti ini. Faktor risiko ya ada dua, ya dan tidak. Kemudian efeknya ada ya, tidak, dan jumlahnya. Di mana keterangannya itu yang A itu subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek. Kemudian yang B subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek. Kemudian yang C subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek. Kemudian yang D subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek. Berarti seperti faktor risikonya ya, kemudian efeknya ya, berarti dia faktor risikonya ya, kemudian efeknya A, berarti subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek. Kemudian faktor risiko ya, kemudian efeknya tidak, berarti yang di sini B, kemudian subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek. Kemudian jumlah faktor risikonya ya, kemudian efeknya, kemudian jumlahnya itu A plus B. Berarti subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek dan juga subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek.
Seperti itulah kira-kira contohnya. Kemudian rumus dasar rasio prevalence. Bila RP sama dengan 1, maka faktor risiko tidak berpengaruh atas timbulnya efek atau dikatakan bersifat netral. Bila RP lebih dari 1, maka faktor risiko merupakan penyebab timbulnya penyakit. Bila RP kurang dari 1, maka faktor risiko bukan menjadi penyebab timbulnya penyakit, bahkan merupakan faktor protektif. Rasio prevalence dapat dihitung dengan membagi prevalence efek pada kelompok dengan faktor risiko dengan prevalence pada kelompok tanpa faktor risiko dengan rumus. Rumusnya seperti ini. Rasio prevalence atau RP sama dengan A per A ditambah B bagi C sama C per C ditambah D. Berikutnya, kelebihan studi kasus. Kelebihan dari studi cross seksional ini yang pertama itu relatif mudah, murah, dan hasilnya juga lebih cepat diperoleh. Kemudian dapat dipakai untuk meneliti banyak variabel sekaligus, tidak hanya satu. Oke. Kemudian memungkinkan pengguna populasi dari masyarakat umum, tidak hanya pasien saja, sehingga general. Dan penelitian cross seksional ini bukan hanya untuk meneliti pasien saja, dan penelitian ini juga bisa untuk digunakan untuk meneliti masyarakat biasa. Oke. Kemudian berikutnya jarang terancam loss to follow up atau drop out. Dan di sini ada kelebihan, so pasti juga ada kekurangan. Yang pertama itu kekurangan dari studi cross seksional itu sulit untuk menentukan sebab dan akibat karena pengambilan data risiko dan data efek yang dilakukan bersamaan. Kemudian membutuhkan jumlah subjek yang banyak, terutama bila variabelnya banyak. Studi prevalence hanya menjaring subjek yang telah mengidap penyakit cukup lama. Kemudian tidak menggambarkan perjalanan penyakit, insiden, maupun prognosis. Contohnya itu, contoh penelitian cross-seksional, seorang pengelola program TB melihat data kepatuhan berobat TB pada penderita, lalu kemudian mewawancarai penderita tersebut terkait pengetahuan dan sikapnya terhadap penyakit TB. Peneliti mengaitkan aspek pengetahuan dan sikap penderita dengan kepatuhan pasien dalam berobat secara rutin. Contoh lain, seorang sanitarian ingin mengetahui keterkaitan pola perilaku dalam membuang air besar di suatu wilayah puskesmas. Di saat yang sama, peneliti mengobservasi ketersediaan jamban keluarga, ketersediaan air bersih, dan tingkat status ekonomi masyarakat tersebut. Oke guys, demikianlah makalah ataupun hasil diskusi yang boleh kami bagikan kepada teman-teman tentang penelitian cross seksional. Oke, terima kasih sudah menonton dan disimak dengan baik. Semoga dengan video ini kami bisa berbagi ilmu dan pengetahuan. Oke, jangan lupa share ke teman-teman yang lain dan juga subscribe. Oke, selamat beraktivitas kembali.